Sri Mulyani katanya si anak emas IMF dan Menteri Keuangan baru Purbaya katanya anti dengan IMF. Apakah benar? Dan secara fakta semenjak Sri Mulyani menjabat di Kementerian Keuangan ya sebagai menteri di eranya Jokowi itu hutang kita itu sudah naik 4 kali lipat ya atau sekitar 10.200 triliun lah. Luar biasa banget men. Dan ini apakah cuman ganti nama aja nih? Nah, ganti nama pemain ya. Atau juga ya nasib rakyat tetap sama gitu. Ya, makanya yang kayak gini-gini kita harus benar-benar bongkar. Jadi kita harus benar-benar tahu benar-benar siapa sih yang memihak kepada rakyat dengan demo-demo yang sebelumnya terjadi dengan yalah belakangan ini terus tiba-tiba setelah demo reshuffle. Jadi kita harus lihat nih kira-kira siapa nih yang bisa memihak kepada rakyat kan. Cuma pada saat yang sama kita cuma nggak bisa kita nggak boleh cuma bergantung dengan opini bro. Kita harus ngelihat data karena data nggak pernah bohong, benar nggak? Ya, betul. Jadi menurut Bro Alvis gimana tuh kira-kira perbandingannya dua orang ini seperti apa tuh? Apa nih seru nih kayaknya tajam-tajam nih kita bahas tipis-tipis. Jadi gini sih bro, kita sama tahu nih bahwasanya Menteri Keuangan kita yang lama Sri Mulyani itu kan seorang teknokrat, dan dia juga sudah kenal pasar ya. Pasar dalam artian dia juga pernah punya background sebagai direktur di World Bank ya, kemudian luar biasa jabatannya juga bro. Ya. Dan kemudiannya juga dia juga pernah menjadi Menteri Keuangan di eranya SBY ya. Nanti kita bisa kulis juga di situ ya. Dan namun secara faktanya sih di eranya Jokowi, waktu zaman Jokowi Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, tulang punggung pemerintahan saat itu pajak bro. Ya, pajak secara catatan aja nih, gue bisa sharing sedikit di tahun 2023. Itu pendapatan pajak aja itu sekitar 1.100 sekian ribu triliun ya. Anjingnya. 2.100 triliun lebih bro. 1.000 aja gue udah kaget. Iya. Ini 2.000. Ini 2.100 lebih. 2.000 triliun tuh kayak mana ya kalau di nomor rekening kita tuh munculnya? Kurasa error lah. Error itu, nolnya enggak pindah dia ke sebelah bro. Nah tapi kalau dibilang pajak itu ya pasti menyengsarakan rakyat kecil bro. Ya rakyat kecil kenapa? Ya pasti yang dipalakin dulu ya rakyat kecil gitu. Nggak mungkin yang bahkan besar gitu. Bahkan menengah juga. Iya menengah bawah ya. Menengah dan ke bawah lah. Menengah dan ke bawah lah. Dan lebih parahnya lagi sebetulnya secara SDA berarti sumber daya alam kita ya. Kita punya emas, kemudian kita punya nikel ya. Kemudian kita juga punya batu bara. Yang dimana di era tersebut disedot luar biasa bro. Namun secara kontribusi itu cuma 6% untuk APBN kita. 6% aja. Berarti selebihnya itu kebanyakan itu di pajak, bro. Yang tadi dibilang 2.000 sekian triliun tersebut ya. Gimana nggak panas itu kita sebagai rakyat ya, sebagai warga negara Republik Indonesia. Kayak dibilang Ahok kemarin lah, yang lagi hot-hot. Kalau cuman malak-malakin orang pajak, bendara macam itu, nenek gue juga bisa tuh. Betul nggak tuh? Lo cuma malakin orang aja bro. Dalam sih. Iya. Lo tagih, Ivan segini pajak lo nih bro, bayar. Jadi gini, lo masih ingat nggak? Kalau nggak bayar pajak, surat datang bro. Iya. Betul nggak? Betul. Iya nggak sih? Cuma kayak gitu aja. Betul. Dan bahkan utang juga ikut melonjak mu. Oh iya naik bro, Ya, kali lipat tadi kan. Oke, kita ngeliat data ya. Oh, di mana tuh data lo? Dari 2.600 triliun di 2014 jadi sampai 10.200 triliun dari 2.600 triliun di 2014 jadi 10.200 triliun di 2024. Bayangkan deh. Nyebutin aja susah bro, ribuan triliun. Nolnya itu kalau di ATM tuh turun ke bawah tuh nolnya kayaknya. Dari 2000 berapa? 2.600. Dari 2.600 triliun di 2014 ya, ingat ya. Oh berarti zamannya SBY ya? Iya. 2.600. Dalam waktu 10 tahun naik
hampir 5 kali lipat, mencapai 10.200 triliun di 2024 dalam waktu 10 tahun. Jadi reshuffle ini bikin publik berharap ada perubahan, cuma bakal nggak ada perubahan nih. Tapi kan jatuhnya taruhannya reshuffle itu kan lebih mengarah ke ekonomi kita nggak sih? Bro gimana tuh? Betul kayak lo bilang tadi sih bro, pasti berpengaruh. Iya kan? Tapi kayak dibilang gini sih, tepatnya sebetulnya ini adalah taruhan ya. Kita ini mau jadi bangsa yang apakah selalu mengandalkan pajak atau berani kasih rakyat untuk ruang usaha gitu. Oke. Ya jangan pajak terus men. Kalau lo mau maju ya lo harus berubah gitu. Di sini sih gua juga mau lihat ya, kemana sih arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto gitu. Mau buat kita jadi negara pajak kah, atau mau berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi gitu, tidak menyusahkan rakyat. Ya kalau dibilang sih negara ini juga terlalu bergantung di pajak, balik lagi dibilang ya. Sebetulnya kita juga harus belajar sih dengan negara yang mungkin secara area, kemudian secara baik jumlah manusianya ya, culture-nya juga beragam. Kayak Cina tuh. Cina kan di tahun 80-an gitulah. Kan juga lebih melarat daripada kita ya, jauh lebih susah tuh. Dan di Cina sendiri kontribusi pajak itu terhadap PDB-nya ya sekarang ya itu 20% bro. Sedangkan di Indonesia itu 40%. Maksudnya gimana tuh? Artinya rakyat itu kita dicekek tuh, dicekek kita dengan pajak bro. Seorang Cina aja nih cuma 20, kita 40%, cekek banget. Padahal SDA kita itu juga besar. Kenapa itu nggak bisa dimanfaatkan? Cuma 6% aja. Dan kalau dibilang nih, kita itu kebanyakan SDA kita itu keluar dengan kondisi mentah tuh. Jadi banyak sebetulnya keluarin modal rakyat. Jadi yang kalau ngomongin Cina, yang memang aku pernah dengar itu zaman-zaman sebelum aku lahir lah ya. Di tahun berarti mungkin 70 80 sebenarnya secara ekonomi kayaknya Cina itu, kita tuh di atas Cina nggak sih sebenarnya? Iya, jauh. Makanya tapi dengan perbandingan berapa puluh tahun tuh, 90, 2000, mungkin 40, 2005 Cina udah gila banget. Aku paling ingat itu dimulai dari 91 ketika Lee Kuan Yew pergi ke Cina berbicara dengan Deng Xiaoping, maka terjadilah Shenzhen Industrial Park. Nah, mulai dari sana tuh udah naik tuh. Nah, kalau gitu pendapat Ko Didi gimana tuh tentang perbedaan signifikan yang terjadi membandingkan Cina yang tahun 91 sebelum waktu Shenzhen baru jadi. Nah, dan apa yang menyebabkan mereka itu bisa maju sampai sekarang gitu. Ya karena pemerintahnya itu berani bro kasih kredit. Mereka itu memberikan mereka berani untuk cetak duit, untuk memberikan kredit kepada para pengusaha, kepada para entrepreneur. Bukan cuma simply majak gitu loh. Ya kan? Oke, kita ngomong data deh. Balik lagi ke data. Data World Bank, 65% kredit perbankan Cina masuk ke dalam UMKM Indonesia. Padahal UMKM menyumbang 61% PDB, tapi cuma dapat 20% kredit bank. Ini jomplang banget kan? Betul. Jadi makanya menurut Alvis gimana tuh? Ya kayak dibilang tadi data bro, makanya itu kayak dibilang tadi Cina melahirkan jutaan pengusaha baru tuh. Dengan kayak dibilang tadi kelonggaran pajak segala macam, kemudian juga untuk kredit ringan di UMKM kayak dibilang lo tadi ya, bilang Ko Didi tadi ya. Jadi sementara kita tuh cuman ya pajak aja yang keluar bro, pajak makanya, baru kayak kita makan nih. Iya nggak sih? Pajak lagi. Berarti karena Cina memberikan kredit, yang berani memberikan kredit ke UMKM, makanya Cina bisa jadi ekonomi yang besar lah ya. Jadi nomor 2 atau nomor 1 bisa yang istilah kasarnya kalau misalnya kita jualan dari pasar, pemerintah support, jadinya berbisnis jadi besar. Dan orang-orang semakin berani kan, peluang semakin banyak loh. Jadinya kita nih ya hanya bisa di pasar aja terus, nggak bisa jadi naik upgrade dong jadinya kan. Jangan cuma di pasar. Sekarang kita mau masuk pasarnya nggak berani, takut dipajak. Betul. Aduh, gila. Kita itu cuman jadi
pasar aja sama orang. Pasar, Bisa iya. jadi pemain Jadi kita. pasar aja. Iya, jadi Hanya pasar jadi aja, pasar market aja. aja. Ya. Terus kalau ada data lagi nggak yang bisa dibandingkan mungkin? Oke, mari kita perbandingkan ya. Nah, Oke, kita tahu Bu Sri Mulyani itu teknokrat global lah ya. Kalau kita mau kasih definisi teknokrat global, modus operandinya selalu reformasi pajak, sukses dan dia cukup sukses dalam melunasi utang IMF di tahun 2006 kalau nggak salah di masa jabatan Pak SBY. Oh, Betul iya betul kan? Oke. Tapi di era Jokowi, di mana Bu Sri Mulyani juga menjabat, utang itu gila melonjak. Sampai kayak dibilang lu tadi tuh 10.200 triliun tadi. Ya, oke. Sekarang kita ngeliat wacana dari Pak Purbaya ya. Karena kita harus fair, Pak Purbaya baru menjabat. Jadi ya. apa yang dia perbuat itu merupakan satu wacana, belum satu statistik. Betul. Oke. Oke. Dari observasiku, aku bisa melihat bahwa Pak Purbaya ini lebih cenderung ke arah nasionalis. Oke. Kita sepakati nggak? Sepakat. Oke. Iya. Ya kan? Kalau dari Menarik, statement awal dia, Kan? ya. Dan dari statement-statementnya terutama dia cenderung lebih anti IMF, ya kan? Dan ingin kedaulatan ekonomi di tangan Indonesia, ya kan? Oke. So Berdikari di kaki sendiri ya. nasionalis. Cuma ini belum terbukti apakah dia bakal bisa mengelola APBN sebesar ini. Ya. Iya betul. Oke, tunggu dulu. Tapi dengan background pendidikan Menteri Pak Purbaya di S1 Elektro di ITB, jujur bro, gua harap sih dia bisa strum semua orang-orang yang coba Korupsi ya? cari uang negara itu loh. Anjir. Jadi satunya elektro bro. Dia duduk Ya, gua juga langsung ke setrum Magneto. Anjir. Jadi satunya elektro nih coach. Tapi by the way, dia itu juga Magister of Science dengan gelar dokter di Purdue University di Amerika. Oh. Amerika. Ya. Jadi dia punya background keuangan juga, ekonomi juga ya. So it's good lah. Ya. Ya, boleh lah. Terus Jadi kalau dari gue sih kayak dibilang tadi track recordnya kita semua tahu lah Sri Mulyani teknokrat, Ya, luar ya. negeri luar biasa. Kemudian juga bisa dibilang sih, tapi juga nih gue selalu bilang tapi ini berarti kan ada sesuatu hal nih. Coba dilihat dari domestik ya. Di eranya juga kan APBN kita juga pernah defisit kan. Defisit itu ya di angka 3%-an lah biasanya itu, di mana PDB atau utang malah nambah kayak kita bilang tadi kan. Jadi juga betul kayak dibilang Kodedi tadi, jangan buru-buru juga puji. Gue sebetulnya lebih suka jangan puji dulu sih dia. Walau dia wacananya bilang, baik, tapi belum ada pembuktian. Belum Gitu ada ya. pembuktian gitu. Ya. Yang bisa dibilang kayak pro rakyat segala macam. Tapi kita juga jangan negative thinking gitu ya, jangan pesimis gitu ya. Kita harus beri dia kesempatan untuk Betul. perform dulu, baru kita bisa berevaluasi gitu kan. Betul. Dan ya diharapkan sih dengan Menteri Keuangan baru ya pertumbuhan ekonomi jauh lebih bagus ya, bisnis juga gitu ya, asal jangan bohong aja. makanya jadi kayak yang Kodedi bilang, karena baru menjabat kan dia kan, jadi kan jatuhnya masih wacana. Jadi sebenarnya ya mau kita bandingkan sekarang ini pun dengan dia yang baru menjabat, jadi sebenarnya belum tahu nih siapa yang menang kan. Makanya jadi agak unik juga sih kalau mau dibilang menang sekarang ya enggak, mau dibilang udah langsung ya. Makanya kembali lagi yang kayak Bro Alvis bilang, harus bohong nggak nih sama rakyat atau tidak, kayak kan gitu. Tidak. Kayak dia bilang sih benar juga bro, kayak lu bilang. Tapi paling penting ya, paling penting kalau sistemnya itu masih pro terhadap pajak ya, terhadap pajak utang ya, baik ke dalam negeri kah, ke luar negeri kah, siapapun menterinya ya hasilnya tetap sama bro, tetap melarat juga kita jatuhnya gitu, disiksa juga gitu. Oke, Kodedi lagi nih, kayaknya banyak kali datanya nih. Kita- Coba kita- share dulu. Lo punya utang, kita- data utang nggak gitu? Aku selalu berprinsip bahwa semua manusia berhak beropini.
Siap. namun data tidak pernah bohong. Yeah. Oke. Itu paling betul. Di sini aku punya data-data satu persatu utang negara pada saat kekuasaan setiap Hokage Oh, di Konoha. Hokage. Hokage berapa aja nih mulainya? Mulai dari Hokage Ketiga. Dua, satu. kita lewatin Bung Karno, kita lewatin Pak Harto ya. Ya. Oke, mulai dari Hokage ketika Pak Habibie menjabat sebagai Hokage. Wow. Itu di tahun 1998 sampai 1999, setahun lah ya. Krisis ini ya. Setelah krisis, Setelah krisis ya. Setelah Krisis ya. 99, just right after krisis lah. Iya, after krisis Oke, ya. ketika itu hutang kita dari 551 triliun menggelembung menjadi 938 triliun. Oh, besar. Tapi saat Tapi itu masih, kan masih ratusan ya. masih ratusan. Masih ratusan. Tapi kita perlu ingat juga, Bro. Waktu itu kan apa namanya? Ya pemerintah lagi goyang atau dolar waktu naik tinggi banget kan? Oke. Naik tinggi banget loh sampai 16.000, kemudian diturunin lagi sama Pak Habibie. Ya. Ya sebetulnya sih kita memaklumi hal kayak gitu kan, karena Tapi paling nggak global. masih di angka ratusan. Masih ya. angka ratusan. Kalau lah. kalau kita ngomongin secara absolut ya jauh banget ya. Dari Jauh zaman Habibie banget masih sih. kecil banget lah Iya, ya. kecil banget. Oke, mari kita ikut progresi kedua. Masuk ke Hokage berikutnya, Gus Dur yang memegang peran Hokage dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Oke. Yang tadinya hutang kita itu 938 triliun ya. Itu menjadi 1271 triliun di zaman Hokage Gus Dur. Gus Dur. Makin Berarti naik mulai lagi. gede lagi, mulai gede lagi nih. Dua tahun lah ya. Kita udah ngeliat pattern nih. Iya, iya. Setiap Hokage berganti Bakalan naik. belum walking gede nih hutang kita nih. Betul, Oke. betul. Ketika Tsunade, Hmm. oke, Ibu Megawati berkuasa di tahun 2001 sampai 2004, benar kan ini Tsunade? Iyalah. Iya, Tsunade itu. Berarti Hokage kelima ya? Iya. Keempat, Iya, keempat. lima dong. Eh, Gus Dur 4. Oh ya, ya. Kelima ya. Kelima, Iya, iya, Hokage kelima. Tsunade kelima, Hokage kelima. Ya, ya, ya. Oke, Ibu Megawati ya Tsunade Hokage kelima. Oke, dari tahun 2001 sampai 2004 warisan dari Pak Gus Dur yang 1271 miliar itu, triliun itu menggelembung menjadi 1299 triliun. Oh, Enggak terlalu gede. Nggak terlalu gede sih. Ya kan kurang lebih 20 triliun lebih kayaknya. Tapi kalau 20 triliun di rekeningku gede itu, Kos. Tetap banyak nol ya belakang. Banyak ya. itu nol ya. Pasti ya. Tapi sih ekonomi kita zamannya Hokage kelima stuck ya, nggak terlalu berkembang sih. Menurut pendapatnya itulah. Ya, pendapatnya Bro lah ya. dari data. Oke. Lanjut Berikutnya tuh, bukan lanjut tuh. Hokage SBY. Nah, ini yang bakalan seru nih. Di Hokage Keenam. SBY 2 periode dia. ya berarti Iya, dua periode. 10 tahun deh. Kakashi. Hokage keenam. Ya. Kakashi Hatake. Ah, Ya iya. kan? Dari kita anggap lah ya dari warisan dari Bu Megawati itu 1.300 triliun. Nah, ketika Pak SBY menjabat dari 2004 sampai 2014, 10 tahun berarti 2 periode. Utang kita itu sudah mencapai 2.600 triliun. Berarti 2 kali lipat, Bro. Oh man. Naik itu 2 kali lipat. Ya, Dari naik. 113 anggapnya 1.300 jadi 2.600. Naik dia. Oke. Oke. Dan kemudian Ibu Sri Mulyani itu menjabat sebagai Menku Menteri Keuangan ya. Dari 2005 sampai 2010. Ingat Di nggak? eranya Pak SBY itu. Ya. Oke. Kemudian pelunasan hutang IMF di tahun 2016 di periode itu juga terjadi pelunasan hutang kepada IMF di 2006.
Oh, jadi kita pernah nggak ada hutang di IMF ya, di World Bank segala macam ya, zamannya PSB ya, di Ya. Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani ya, good. Iya dong, berarti nggak secara tidak langsung kita kan nggak bisa didikte oleh pihak luar dong, Oh. benar nggak sih? Tunggu dulu. Itu dari gua lah, dari gua kita lah. belum masuk ke Naruto nih. Oh, ini baru ya, Naruto nih. jadi Hokage berikut ya. Kaki ketujuh. Ya kan? Di tangan Pak Jokowi yang menjabat dari tahun 2014 sampai 2004, 2 periode lagi. 14. Oke. Kita mulai mendomplang hutang dari sebesar 2.600 triliun menjadi, persiapkan diri Anda, 10.200 triliun. Itulah Oh yang, mak, ini langsung itulah yang naik 4 kali lipat tadi itulah. 4 kali lipat lebih lah malahan. Betul. Dari 2 kali lipat di zaman Apa 4 kali lipat cuy? 2.600 jadi 10.200. Hampir 5 kali lipat. Iyalah 4 lebih dikit lah. 4 Ah, lebih oke, dikit 4 lah. kali lipat. Oke, 4 lebih oke. dikit lah. tapi nggak nanggung-nanggung bro. Jadi dari zamannya Pak SBY naik 2, habis itu dari zamannya Pak Jokowi naiknya jadi 4. lebih. Padahal kita udah smart nol tuh di zaman Pak SBY. Iya, IMF Kita udah lunasi sama SBY ini kan. Oke. Oke. Oke, Baru nah mulai sekarang dulu. sekarang Ah. di Hokage yang sekarang lah ya, Ah. Pak Prabowo di 2024 ini adalah suatu misteri yang belum kita bisa ketahui karena beliau juga baru menjabat toh, ya kan? Tapi sesaat dia menjabat aja, dia udah beliau sudah mewarisi utang sebesar 8.500 triliun di tahun pertama. Yang akan jatuh tempo tebak berapa? Berapa? 800 triliun. Anjir, baru menjabat harus bayar utang 800 triliun lagi, bukan Tapi- 800 ribu men. Not bad, maksudnya kita sempat melunasi hutang kita Ah. yang ribuan triliun itu Ah. yang aduh aku nggak ngerti lagi itu kayak mana di rumah. Aku pengen sih buka titit buka ATM muncul hilang gitu tiba-tiba. Bro, Utangnya, udah, bukan Utangnya, hilang. utangnya. Stop mimpi lah. Stop mimpi. Itu impian bagi seluruh rakyat Indonesia kayak itu bro. Aduh, tapi yang ngeri sih kalau kita sampai bisa melunasi hutang itu ya sebenarnya ada periode bagus lah jatuhnya ya. Kira-kira kan seperti itu kan. Betul sih bro. Jadi zaman SBY itu rasio utang kita atau PDB kita ya bisa ditekan sampai ke angka 24% tuh bro. Oke. 24%, tapi zamannya kayak dibilang tadi nih data Ah. oleh Kodidi. Zamannya Hokage ke-7 ya, yang 2 periode itu naik tuh 39. Sebelumnya bisa ditekan 24 dan ini malah naik ke 39%. Jadi janganlah bilang rakyat enggak ngerasa tuh. Ya enggak ngerasa dalam artian itu ya utang lo aja naik. Ya. Kemudian ya otomatis karena utang naik harus bayar bunga segala macam, otomatis masyarakat dipalak lah dengan pajak, kemudian harga-harga naik, kemudian keluar pajak-pajak baru kan. Tapi masalahnya bukan cuma sekedar angka, bro. Oh men. Ya kan? Tapi beban ke rakyatnya gimana coba? Iya, tapi tetap kembali lagi bagaimanapun menteri yang ditunjuk ini kan bos yang nunjuk nih. Benar kan? Berarti ya secara tidak langsung kan ya undernya Chief yang nunjuknya. Chief yang nunjuk. Chief yang Berarti kan nunjuk. secara nggak langsung si Pak Purbaya, Purbaya, Pak Purbaya, Purbaya, Menteri ya, Keuangan baru, ha? ya tetap undernya si Pak Bos dong. Ya, Kan ya, gitu. Ya, ya. betul banget bro Ivan. Jadi seperti yang dibilang tadi tuh, ya kemana kebijakan keuangan negara ini mau dibawa nih oleh Presiden kita sekarang Pak Prabowo Subianto ya. Ya. Kalau Pak Prabowo masih ngikutin pola lama dari Pak Jokowi nih, ya, yang naik hutangnya ke 4 kali lipat ya, sampai ke angka 10.000 ya. Sebetulnya kalau dibilang sih ya sama-sama aja tuh. Pasti kita bakalan palakin besar-besaran, dipajak, kemudian utang semakin nambah dan masih mengejar proyek-proyek mercusuar kayak gitu kan. Ya bakalan sama bro hasilnya kayak gitu. Jadi menteri itu ya kayak dibilang tadi oleh Bro Ivan tadi, kan operator aja yang Ditunjuk memberikan kan nunjuk ya, yang Pak Bosnya. Pak bosnya ya Pak Presiden gitu ya. Jadi negara ini mau dibawa kemana nih
oleh Pak Prabowo di 5 tahun ke depan. Ya jangan sampailah rakyat susah lagi kayak gitu. Itu harapan kita bersama lah untuk Aku sepakat sih bro. Oke, faktanya data nggak pernah bohong. Zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan berhasil melunasi uang IMF, utang IMF, utang pada IMF. Kita tidak bisa pungkiri itu juga karena Pak SBY memberi uang. Ya kan, kalau presiden siapapun dia, Hokage siapapun dia, ya kan nggak memberi ruang, siapapun menteri keuangan yang menjabat, menurutku sini ya, menurutku nih sih ya, hasilnya bakalan sama. Jadi ya kayak mau dibilang gambling, nggak juga sih, lebih kayak uji nyali lah jatuhnya kan. Dan si Pak Bos ini kan menunjuk si Pak Menteri Keuangan yang baru ini kan jadinya kan lebih kayak uji nyali. Tapi kan ujung-ujungnya selalu kembali ke rakyat. Gimana caranya kita bisa menikmati mungkin pajak yang lebih ringan. Gimana cara kita bisa ya dapat cuan yang lebih banyak. Benar gak sih? Dan yang dengan cuan yang lebih banyak, dengan harapannya tentu hidup kita bisa semakin sejahtera kan gitu, aman lah. Oke, kalian tahu aku lah ya. Pandanganku sih gampang. Data nggak pernah bohong. Oke, sejauh ini apa yang rasakan? Apa yang kita rasakan? Buktinya ekonomi sekarang apa? Utang naik, pajak naik, ya kan? Kemampuan belanja timpang, ya kan? Menteri baru, menurutku sih Menteri Keuangan baru harus berani ubah pola, ya kan? Jangan cuma omon gitu loh. Oke, kalau dari gua, Pak Prabowo kalau nggak cuman ganti nama aja ya, nggak rubah sistem, kayak dibilang tadi, rakyat tetap bakalan sengsara, itu pasti. Dan kemudian ya kita tunggu aja lah reshuffle ini dilakukan ini untuk buat rakyat lebih sejahtera lagi, kayak Bro Ivan tadi bilang, kayak Coach Didi juga bilang, lebih baik lagi secara ekonomi, secara keuangan ya. Atau ini hanya cuman drama politik aja. Ya kalau dari dia ya, dari gua mewakilin dia kalau bisa dibilang. Ya kita sebetulnya dari dia cuman hanya ingin Indonesia ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Betul, udah pasti. Yang penting kembali lagi lah ya, cuannya tetap ada. Dengan cuan ada kita hidup nyaman dan hidup kita bisa sejahtera. Jadi seperti biasa, apa kok Didi? Jangan lupa subscribe, komen, klik notification, nyalakan supaya Anda tidak pernah tertinggal ketika kita podcast, mendapatkan informasi dari kita on real time. Yang pasti menurut kalian, pendapat kalian gimana nih tentang reshuffle menteri-menteri kita? Tulis di kolom komentar ya. See you guys in the next episode. And sampai bertemu di episode berikutnya. See you.